warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan suatu kenikmatan yang besar. Kita mengaji. Kita mau tahu dan ingin mempelajari siapa Nabi Muhammad SAW. Karena peringatan Maulidin Nabi ialah ingat dengan Nabi, ingat dengan sejarah. Maulidin Nabi berarti belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau bulan Rajab kita ingin tahu Nabi lagi, Nabi Isra wal Mi'raj, peringatan Rajaban, peristiwa di bulan Rajab, ngeten nggih. Nanti hijrah, ingat dengan Nabi, hijrahnya, ya, perjalanannya, rintangannya, ya, sampai Nabi SAW di kota Madinah. Kemudian ingat dengan Nabi Muhammad SAW peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi, itu peringatan nuzul Quran. Dan terus menerus kita ngaji sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita diajak untuk belajar, ingin tahu, semakin tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi kita diajak untuk sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang mana itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat. Pakai fi'il mudhari berarti bermakna terus, ya, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Kemudian kita sebagai orang mukmin diajak bersama-sama, bersama dengan Allah, bersama dengan para malaikat yang suci, hamba-hamba yang suci, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Wa sallimu taslima, dan juga ucapkan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun bersalawat nggih. Ngeten nih. Lah tadi kok ada qiyam, itu apa nih? Ya kita punya namanya peringatan, berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, al-ayah. Ya namanya berzikir itu terserah, bisa berdiri, duduk, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan juga berbaringan, tidak apa-apa. Justru kalau kita ini harus menetapkan dengan duduk saja, itu malah bid'ah itu. Karena sesuatu yang umum dikhususkan itu menimbulkan bid'ah. Sesuatu yang khusus diumumkan, dibebaskan, juga bid'ah. Contoh yang khusus, Pak, kita haji nggak boleh kemana-mana, Pak, hanya ke Mekah, ngeten nggih. Jangan kemudian melihat Ka'bah
bangunannya seperti itu. Kita orang Jawa bisa kurang lebih bangunan seperti begitu mampu untuk membangunnya. Ngerti nggih? Terus hajinya gak usah jauh-jauh, mahal. Nunggu berapa tahun Pak? 30 tahun. Sudah, kita bikin aja haji untuk orang Indonesia. Boleh gak Pak? Gak boleh. Dibebaskan begitu gak boleh. Lain kalau sholat, gak harus ke Mekah. Kita sholatnya di sini boleh Pak. Sholatnya di masjid boleh, di rumah boleh. Kalau dikatakan gak sah harus di masjid, wah ini juga menimbulkan bid'ah. Karena Nabi SAW ya mengingatkan waju'ilatil ardu masjidan tahura, dijadikan bumi ini masjid tahura. Artinya kalau kita ini nggak sempat ke masjid karena kita ada halangan, jangan kemudian nggak sholat. Ngerti Pak? Boleh, bebas. Sekarang kita nggak mampu ke masjid, di rumah, tapi nanti kalau diberi kesempatan, diberi kesehatan, berangkat lagi ke masjid. Ngerti nggak Pak? Berangkat haji, aduh saya masih nggak mampu ini, nggak bisa berangkat ke Mekah, masih ada halangan. Ya sudah, hajinya di sini saja. Nggak bisa itu, nggak bisa ditawar-tawar itu. Sesuatu yang khusus nggak boleh diumumkan, sesuatu yang umum nggak boleh dikhususkan. Sholat bebas, ya, tetapi afdolnya di masjid. Ya, terutama yang laki, jangan sampai masjidnya kosong, ngerti nggih Pak? Karena pahalanya nanti berbeda. Tapi waktunya nggak bebas Pak. Subuh nggak boleh sholatnya sengaja ya. Nanti aja dah kalau jam 4:30 isi terasa berat ini, meripat si Ari Pepor. Nanti aja dah. Bebas, nggak harus 4:30, boleh jam 7. Ini kalau diumumkan semacam ini bid'ah. Nggih Pak. Tetapi kalau memang kawanan enggak masalah. Bangun kok kawanan. Tiba-tiba kok jam 7. Jangan dibilang wes sholatnya sudah lewat, sholatnya enggak sah. Sah tetap. Tetapi dia wudhu dan kemudian sholat. Jangan kemudian sholatnya ditinggal karena lewat waktu, tetap. Katanya dosa, itu bagi yang sengaja. Bagi orang sengaja pun tetap harus kerjakan. Bahkan kalau dalam fikihnya kalau sengaja alal faur, dia segera, jangan ditunda-tunda, karena ini orang terlaknat, berdosa. Terlaknat itu berdosa Pak, dijauhkan dari rahmat Allah. Khawatir nanti terjadi apa-apa. Diperintah untuk segera itu karena khawatir terjadi apa-apa. Orang awam fahamnya terjadi apa-apa, takut kejatuhan batu, takut kena beledek. Khawatir terjadi apa-apa lebih dahsyat lagi ialah dia dilaknat terus, akhirnya dia nggak bisa berbuat ibadah. Orang kalau sudah dilaknat itu susah untuk berbuat ibadah, berbuat baik susah, ketutup hatinya, baca Quran nggak bisa, berbakti sama orang tua nggak bisa, gendong anak nggak bisa, terlaknat Pak. Ada orang nggak bisa gendong anak, melihat Nabi kok gendong anak, karena jahiliyah nganggap gendong anak itu perempuan, ibu-ibu. Nabi ternyata gendong anak, ini bapaknya Masya Allah gendong anak, hatinya rahmat. Jangan izin Pak, gendong anak izin. Aduh. Nabi gendong anak, ketika Nabi SAW gendong anak, ini orang ini tanya, ya Rasulullah gendong anak, engkau wahai Rasulullah baginda gendong anak? Iya, saya gendong anak. Kenapa? Saya nggak pernah gendong anak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, aku khawatir rahmat Allah dicabut di hatimu. Hati-hati, laknat, hati-hati Pak. Memang kadang orang terlaknat itu merasa dirinya nggak terlaknat, malah justru orang-orang yang didapat rahmat merasa dirinya takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diantaranya kalau melanggar cepat tobat, cepat beribadah, khawatir naudzubillah rahmat Allah taala ditarik sampai kapan? Sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata nggih Pak. Jadi jangan dikhususkan suatu yang umum jangan dikhususkan. Ramadan, puasa Ramadan. Saya mau puasanya di bulan Rajab sama Ruwah saja wes. Karena kalau Ramadan pasar rame. Daripada nanti puasa Ramadan saya mukah, apa bahasanya mukah nggih? Saya nggak kuat. Soalnya pasar ramai, jadi saya banyak kerjanya. Sudah saya mau puasa 2 bulan wes sarap popo wes Rajab sama Ruwah. Nggak bisa Pak, nggak boleh sembarangan. Ya silahkan di bulan Rajab, Ruwah puasa, tapi bukan yang wajib itu. Ya deket aja nih, biar nggak jauh. Atau Ramadan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi puasa Ramadan, khusus Ramadan, nggak boleh bebas seenaknya sendiri mau puasanya kapan, nggak boleh. Ini khusus, ibadah khusus. Nggih Pak, sholat waktunya khusus, subuh, zuhur, asar, maghrib. Zakat juga khusus. Nggih Pak. Sesuatu yang khusus, sampai definisinya begitu. Zakat itu sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus, ya, dengan cara yang khusus kepada orang-orang khusus. Orang-orang khususnya 8 asnaf itu, 8 macam orang. Nggak boleh buat bagi-bagi sembarangan. Zakat dibagi-bagi. Ada di antara mereka yang mendapatkan bagian itu, ada yang tidak. Ada yang mustahik dan ada yang nggak mustahik. Nggak boleh zakat main cung-cungan begitu, harus tahu dan harus jemput bola, karena ada mereka mustahik, dia nggak mau minta-minta. Oleh karena itu Islam wajib silaturahim, biar tahu siapa mereka, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan itu. Kadang penampilannya dia orang terhormat, dikira orang mampu, ternyata dia orang nggak mampu. Taunya dari mana? Silaturahim, deket. Atau kadang malah dia itu orang mampu tapi penampilannya nggak mampu, ngemis Pak. Pak, sekolah saya. Ternyata dia ngemis, orang mampu ini. Kerjaannya minta-minta. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mendapatkan orang minta-minta, tiba-tiba ngobrol Pak, tempatnya itu isinya barang-barang yang diminta itu daripada roti. Rasulullah Sayyidina Umar mengatakan, anta tajir, ya, engkau pedagang kalau gitu, ngumpul-ngumpul mengais-ngais harta begitu. Ya namanya orang minta itu karena dia ada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, diminta, begitu udah terpenuhi sudah, itu namanya pengemis. Dan itu pun ada orang-orang yang terhormat tidak mau. Kayak sahabat Abu Hurairah kelaparan, tidak ada yang mau dimakan hari itu. Hukumnya boleh aslinya buat Abu Hurairah, tetapi Abu Hurairah tetap dengan cara Nabi untuk tidak minta-minta. Gitu Pak. Karena Islam itu tidak mau merendahkan diri. Ini bahasa Indonesia itu ada 2 ini, merendahkan diri. Merendahkan diri artinya menghina diri, ada merendahkan diri tawadhu. Nah, bagus itu merendah diri tawadhu. Tapi ini maksudnya merendahkan diri, maksudnya menghina diri dengan mengemis-ngemis. Ini Islam melarang. Merendah diri itu namanya madzallah. Kalau merendahkan hati, merendah diri tawadhu, itu namanya tawadhu. Sehingga tawadhu itu tengah-tengah, tidak tengah-tengah kayak gunung. Kemuliaan tawadhu itu, ya. Kalau dia bablas merasa mulia, sombong, jatuh di mata Allah. Atau madzallah, menghinakan diri, kayak ngemis-ngemis itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memang ada malaikat yang bertugas menjaga, di antaranya menjaga ubun-ubunnya. Kalau orang itu tawadhu, diangkat itu. Kalau dia itu sombong, sama malaikat itu diunyuk-unyuk kok dia apa? Dijatuhkan. Merendah diri. Kalau merendah diri artinya madzallah, menghina diri, itu dia. Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad SAW
itu menahan diri untuk tidak minta-minta, tapi kebutuhan, dia perlu sesuatu karena dia lapar. Maka caranya, ada sahabat Abu Bakar lewat, ditanyai suatu permasalahan. Maaf, saya mau tanya, ini maksudnya apa ini? Sama Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dijelaskan. Oh, ini maksudnya begini-begini. Paham? Udah paham. Ditinggal. Ditinggal sudah, begitu saja. Abu Bakar, sahabat Abu Bakar nggak tahu kalau yang dimaksud dirinya itu kelaparan, itu nggak tahu karena bukan nabi, nggak ada berita gaib. Hal yang gaib nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi kalau Allah Ta'ala memberitahukan kepada siapa saja dikehendaki hal gaib itu jadi diketahui. Sayyidina Abu Bakar nggak tahu. Sayyidina Umar juga begitu, ditanyai sama Abu Hurairah, apa ini maksudnya? Saya nggak paham, tolong jelaskan. Sama Sayyidina Umar dijelaskan. Sampai Rasulullah SAW, begitu ketemu Rasulullah, Rasulullah ditanyai, maksudnya ini apa? Padahal Abu Hurairah udah paham. Begitu Rasulullah ditanya sama Abu Hurairah mengenai suatu hal, udah, kamu udah tahu, kamu ini bukan mau tanya, tapi kamu lapar kan? Ayo sini ikut saya. Diajak sama Rasulullah ke rumah beliau. Kemudian Rasulullah SAW membawa satu wadah isinya susu. Rasulullah SAW memberikan sahabat Abu Hurairah, bukan untuk diminum. Sebentar. Kalau kamu lapar, kalau kamu haus, berarti teman-temannya kamu ahli sofah. Ahli sofah di situ ada orang-orang yang mondok sama Nabi. Orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ada lagi seperti Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dan ada sahabat-sahabat yang lain yang duduk di situ mondok sama Nabi, nginep di situ. Coba panggil semuanya. Terus pada datang dan kasihkan itu susu itu. Ya, Abu Hurairah, kasihkan ini susu. Muridnya ini, sahabatnya ini, Abu Hurairah, walaupun dalam keadaan lapar, walaupun dalam keadaan haus, walaupun dirinya yang pertama minta kepada Rasulullah, dididik sama Rasulullah agar peduli kepada yang lain. Kamu haus, kamu lapar, berarti yang lain juga merasa haus dan lapar, kasihkan kepada mereka. Abu Hurairah, kalau kita Pak mikir, ini susu segini, kira-kira segini cukup nggak Pak kepada hadirin? Nggak cukup. Tapi sahabat Nabi nggak pakai otak Pak, tetapi pakai hati. Kita memang perlu pakai otak, tapi kalau bisa otaknya yang tunduk dengan hati. Makanya kalau subuh sholat belum apa, biar otak ini di bawah dulu Pak, hatinya diangkat, dunianya dipantat. Maaf nanti urusan dunia wis, Pak, dimpoi dulu wis, Pak, urusan belakang udah. Bahkan ketika sholat kita kan seakan-akan mementalkan urusan dunia, buang semuanya. Kemudian takbir Allah Akbar, Allah yang besar. Kemudian diletakkan tangan kanan di hati. Tapi nggak usah miring-miring ya. Kalau miring bablas, tangan kiri yang ke hati nanti. Karena posisinya tangan kanan yang di hati. Jadi begini. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Di atas pusat dan di bawah dada. Nggak usah miring-miring. Karena tangannya mau di hati. Kemudian mulai khusyuk, kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan demi bacaan dipahami, diresapi, mengumpulkan dan membacakan, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian salam. Kalau sholat semacam itu khusyuk ya Pak. Abu Hurairah dididik Nabi SAW agar peduli pada yang lain. Murid-muridnya, sahabat-sahabatnya
dan umatnya agar menghidupkan hatinya, mengaktifkan hatinya, jangan mengaktifkan otak. Sekarang kan anak-anak didik itu yang diaktifkan otaknya, sehingga cerdas intelektualnya saja, tapi spiritualnya tidak ada, emosionalnya tidak ada. Sehingga sekarang ya Allah naudzubillah min dzalik, banyak anak-anak muda yang serem-serem, walaupun sekarang lagi main-main ya, geng-gengan, kemudian pakai senjata tajam, seakan-akan ingin menunjukkan kehebatannya, main-main iseng-iseng, tapi jangan dibiarkan karena nanti membentuk karakter kayak gitu. Kostum itu penting, Pak. Ini kita pakai songkok, pakai pakaian yang sopan, ya, itu untuk membentuk karakter. Daripada pakai baju-baju yang nggak sopan. Coba maaf ya, datang ke sini pakai kaos oblong semuanya, pakai celana cekak semuanya, pemain bola itu loh, Pak. Sudah duduknya tengkreng semuanya umpama. Terus bilangnya yang penting hatinya mau ngaji. Lah tidak bisa. Adhirus surah ya'tikal asrar masturah. Tampakkan dohirnya dulu. Bajunya takwa. Mudah-mudahan nanti hatinya takwa. Nggih, Pak. Dohirnya dulu. Gak pakai kopiah enggak apa-apa. Cuma kita ada alasan kenapa pakai kopiah. Kopiah itu khaufiyah, biar takut. Takut kepada Allah, ingin selalu mendapatkan rahmat, didikan, arahan dari Allah, irsyad. Makanya kita selalu minta ihdina, minta petunjuk, mendapatkan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeten nggih, Pak? Hatinya diaktifkan. Kita, istri kita, anak-anak kita, atau anak-anak di kita, hatinya diaktifkan. Kita kepingin anak-anak kita itu alim dan soleh. Betul, Pak? Belajar, kemudian mengamalkan ilmu yang didapatkan menjadi orang yang soleh, yang ikhlas. Ngeten nggih? Cuma kok kita dapati anak kita, murid kita kok bodoh bener, diajari jendel, gak paham-paham. Maka kita harus sabar, ya. Kita harus sabar, biarkan memang ada anak-anak yang semacam itu. Bahkan ada yang gak mau paham, waduh repot lagi tuh, biarin aja. Yang penting aktifkan hatinya aja dulu. Soal otaknya ketutup, ya Allah, nggak usah sedih. Ada anak otaknya ketutup, nggak mau belajar, biarkan udah. Yang penting jangan sampai hatimu yang ketutup. Yang penting kamu cinta kepada ulama. Yang penting kamu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada agama, cinta kepada kiai-kiai. Kamu cintai orang tuamu, kamu cintai saudara, hatinya diaktifkan. Ini bagi ini, kasihkan itu saudaramu. Ini mengaktifkan begitu. Sehingga umpama kalau seandainya anak kita ini gak alim, ya memang karena dia jendel, memang gak bisa belajar, gak apa-apa. Yang penting kamu jadi anak yang soleh. Ngeten nggih, Pak? Gak apa-apa ilmunya sedikit, tetapi mengamalkan. Yang penting kamu orang soleh. Buat apa alim-alim tapi gak soleh? Ngomongnya kasar, kadang maaf ya, mubalik, ceramah di mana-mana, gayanya gaya alim, gayanya gaya ustadz, tapi begitu pulang ke rumah jadi bajingan. Maaf ya, maaf, kasar, nganggap tegas itu begitu. Bukan, tidak ada contoh Nabi begitu. Sayyidina Umar itu orang yang keras, tetapi di rumah tangga enggak, main-main malah. Karena niru Nabi Muhammad SAW. Begitu ada satu gubernur mau laporan kepada Sayyidina Umar, lo kok main-main sama anaknya? Kemudian ditanya, ya Amirul Mukminin, engkau main-main sama anak-anak? Ya, iya. Nabi mengajari falyataswabalah, hendaknya kamu bermain-main sama anak dan menjadi bayi lagi, enggak apa-apa. Kadang simbah-simbahnya atau bapaknya kan bayi sama anak kan gitu. Enggak apa. Memang kamu nggak pernah sama anaknya begitu? Oh, saya
Kalau masuk rumah pada takut semuanya sama saya. Istri saya, anak saya takut. Oh. Langsung orang ini nggak mau membicarakan masalah yang mau dibicarakan, langsung maaf. Kalau gitu saya pecat engkau jadi gubernur. Kamu sama keluarga saja nggak bisa, apalagi sama umatnya Rasulullah SAW. Langsung dihentikan itu orang. Dan banyak kisah lagi. Ada orang mau lapor kepada Sayyidina Umar perihal istrinya. Mau diajak, mau curhat. Kalau istrinya itu nggak bisa diajak ngomong. Apa perlu dengan kekerasan? Ini orang punya masalah begitu. Begitu nyampe ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab, mau disampaikan masalah itu, terdengar dalam rumah itu istrinya lagi marah-marah. Wah, ini sebentar lagi mungkin Sayyidina Umarnya akan ngelabrak, bakal jawab mungkin, wah kok berani bener ya istrinya sama Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar itu orang semua segan, Pak. Iya, jangankan manusia, jin itu takut, Pak, kalau Sayyidina Umar. Ini sama istrinya kok berani, wah bakal habis ini istrinya. Ditunggu-tunggu jawabannya, tidak ada satu kata pun yang terdengar dari Sayyidina Umar. Loh, kok nggak ada? Sampai suara istri yang tadinya keras, yang tadinya meninggi, lama-lama karena tidak ada jawaban, nggak ada balasan, melemah sampai tidak ada suara. Gitu, Pak. Tepukan itu menjadi keras gara-gara saling membentur. Tapi begitu nggak ada lawannya kan nggak ada suaranya. Ngerti nggih, Pak? Bu. Orang jadi ribut, jadi tekar, jadi ribut tukaran. Karena ada yang jawab. Dan orang tengkar itu kan marah. Sampai dikatakan marah itu al-ghadab nisful junun. Separuh daripada kegilaan. Kata Sayyidina Ali, kenapa separuh dari kegilaan? Li'anna nadamahu mustahkam, karena penyesalannya nanti pasti. Ngamuk-ngamuk banting, motor banting, kaca dipecahkan, gelas saklosen dibanting, anaknya juga ikut-ikut dibanting, istrinya macam-macam dibanting. Begitu sadar, ya Allah, anakku. Ini hati yang nggak diaktifkan, ini salah didik, otaknya tok yang dicerdaskan, hatinya nggak dicerdaskan. Pernah ada orang tua pingin kogel sama anaknya biar seneng, dibelikan mobil biar keluarga itu senang, niatnya bagus sudah, ya Pak. Ya namanya anak, kemudian main-main dicoret-coret itu, mobilnya dioret-oret. Bapaknya melihat, nah kamu kok bagaimana? Oh diajar, Pak. Mana tangannya? Sini. Diambilkan, Kak. Orang kalap, Pak, nggak sadar. Orang marah. Makanya orang marah itu diam, kalau bisa wudhu, karena kalap, Pak. Kalap nggih bahasanya. Ngambil apa, Pak? Bukan yang diambil itu bukan rotan, bukan apa. Yang diambil kawat-kawatnya karat lagi. Tangan anak itu sabeti, anaknya teriak-teriak, sakit Pak, sakit. Makanya jangan, lain kali ini pelajaran. Ya Pak, maaf Pak, nggak mau ngulangi lagi. Ternyata begitu sudah selesai pukul, tangannya berdarah, ternyata tangannya infeksi. Diobati sudah nggak bisa, dibawa ke rumah sakit, dokternya mengatakan ini berbahaya. Jadi satu-satunya biar selamat anak ini, tangannya harus amputasi, harus dipotong. Ya Allah, ini penyesalannya terakhir. Memang penyesalan itu bukan di awal, penyesalan di akhir. Kemudian begitu dipotong sama dokter, sudah anaknya sadar, lihat tangannya tidak ada. Pak, maafkan saya Pak, saya nggak mau ngulangi lagi, nggak mau ngoret-ngoret mobil lagi. Tapi tangannya saya gimana Pak? Nah, pada nangis semuanya. Enggak selesai menyesali. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira mau kejadian semacam itu Pak?
Ini gara-gara hatinya nggak diaktifkan. Maka sekarang kita maulidin Nabi tujuannya hatinya dihidupkan lagi, rohaniahnya biar hidup lagi. Abu Hurairah dididik Nabi Muhammad SAW. Memang perutnya lapar, haus, ingin makan, ingin minum. Nabi SAW kalau seandainya ini makan minum selesai, nafsunya tok yang hidup, hatinya nggak hidup, kasihan. Padahal manusia itu jasmani sama rohani. Nabi lebih mengutamakan menghidupkan rohani daripada jasmani. Ya Pak. Teman-temannya dipanggili. Dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, Abu Hurairah, sudah kasihkan temannya. Abu Hurairah belum mencoba ini. Teman-temannya dipanggil, suruh dikasih. Wah, jumlahnya berapa ini? Tapi Abu Hurairah tidak pakai otaknya. Otaknya di nomor 2. Bukan nggak pakai, tapi di nomor 2 kan. Dan menyaksikan nubuwah, menyaksikan risalah, ya, menyaksikan mukjizah dari Nabi Muhammad SAW. Itu susu yang sedikit itu cukup Pak. Kasihkan sampai kenyang. Dan itu di mangkok itu susunya masih ada. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sisanya. Sekarang Abu Hurairah, kamu yang minum. Maka baru Abu Hurairah minum. Setelah memberikan kepada teman-temannya, beliau minum. Kemudian berhenti, kata Rasulullah, terus mau diserahkan, khawatir habis, biar Nabi kemudian mau diserahkan ke Nabi. Nabi belum ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Memang pemimpin begitu. Kadang enggak pemimpin, saya dulu, saya pemimpin. Rasulullah mengajari kepada muridnya nanti. Karena pemimpin itu khadimul qaum sayyiduhum. Pelayan kaum itu justru mereka adalah pemimpinnya. Ya kan Pak? Abdi kan? Abdi negara, khadimul ilm, khadim. Bapak, ibu kan meladeni anaknya, cucunya. Justru itu pemimpin. Biar anaknya makan dulu. Ayo ini. Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah minum. Begitu berhenti, minum. Sampai Abu Hurairah mengatakan, rawaina ya Rasulullah. Kenyang ini, sudah sampai ke kerongkongan. Kenyang, penuh. Sudah kenyang, sudah ini. Rasulullah SAW baru kemudian minum susu itu. Inilah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad. Kisah sahabatnya Nabi Muhammad. Ya, dan kita kalau membicarakan itu nggak selesai-selesai Pak. Ini kita sudah setengah jam ya. Lanjut nih Pak. Hah? Sampai jam 7:30. Maka perlu Nabi Muhammad SAW itu diingat, diperingati. Dan ingat kepada Nabi Muhammad, memperingati Nabi Muhammad, maksudnya memperingati apa? Gak ada peringatan Nabi Muhammad, gak ada tanggal peringatan Nabi Muhammad. Ada peringatan Nabi Muhammad, ada? Gak ada. Makanya Islam gak ada hari ibu, hari bapak, hari ini gak ada. Karena ibu itu setiap hari. Kalau hari pernikahan ibu gak apa-apa diperingati. Hari lahirnya ibu diperingati, peristiwanya gak apa-apa. Ya Pak, hari bapak enggak ada. Tapi ono sing jawab, kenapa ada hari ibu? Karena Galdino bapak terus. Ya. Enggak ada, hari Rasulullah enggak ada. Karena setiap hari kita ini harus sama Rasulullah terus. Wajib ingat Nabi. Nyebut Nabi wajib. Ngerti nggih Pak? Kita sekarang ini, hari ini berapa kali sudah nyebut Nabi Muhammad? Saya mau tanya, wajib nggak nyebut Nabi Muhammad? Wajib. Kenapa wajib? Kenapa wajib? Sholatnya kita nggak sah kalau nggak nyebut Nabi Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Kita utarakan kepada Allah tahiyat
penghormatan, keberkahan, salawat kepada at-thayyibatu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, yang baik-baik untuk Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nama ini menghadirkan, Pak. Yang namanya Dharimul Mukhatab itu orangnya di mana, Pak? Di depannya. Nabi Muhammad di depan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah Ta'ala yang mengumumkan. Ketahuilah bahwasanya ada di tengah-tengah kalian Rasulullah. Kenapa? Lihat tafsirnya, Pak. Karena ucapanmu akan diberitahukan kepada Nabi. Perbuatannya dilaporkan kepada Nabi. Hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku baik buat, wafatnya aku baik buat. Karena akan dilaporkan kepada Nabi. Iya, Pak. Akan dilaporkan kepada Nabi. Amalan-amalan kalian. Jika ku dapatkan baik, maka fahamitullah alaih. Aku bersyukur mengucapkan alhamdulillah atas perbuatan kebaikan kalian. Mudah-mudahan ini membuat girang Nabi, membuat gembira Nabi, membuat senang Nabi. Dan siapa yang membuat senang Nabi, membuat gembira Nabi, akan disenangkan oleh Allah, akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikin senang terus, Pak. Wa in wajadtu ghaira dzalik, jika aku mendapati selain itu, fastaghfirullah alaih, maka aku mintakan ampun. Ya Allah, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Keterlaluan kalau nggak mau ingat Nabi Muhammad. Maka kita peringati peristiwanya, kelahirannya, peristiwanya Isra Mi'rajnya, peristiwanya. Dan ketika memperingati, nggak harus di bulan Rabiul Awal, umum soalnya. Ini peringatan Maulidin Nabi, wah sudah kelewat ini. Terus kenapa kalau kelewat? Nggak sah. Justru kalau menganggap nggak sah, itu namanya bid'ah nanti. Bebas. Mau pagi, siang, sore, badal maghrib, badal isya, malam, tengah malam, atau sebelum subuh. Ada nggak peringatan Maulid Nabi sebelum subuh, Pak? Jam 2 maulidnya. Ada enggak, Pak? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Ada itu di Pasuruan, Habib Taufik Asgaf. Itu ngadakan jam 2. Rame, Pak. Membayangkan Nabi Muhammad lahirnya jam-jam itu, Pak. Sebelum subuh itu. Detik-detik kelahiran Nabi. Tapi bebas, Pak, mau ngadakan jam sekian siapa apa, bebas. Karena sifatnya umum. Kalau dikhususkan bid'ah malah, Pak, ya. Jabat tangan bebas, sebelum sholat apa? Sebelum sholat ketemu salaman. Bebas. Atau nanti setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salaman, enggak apa-apa. Bebas. Musafah itu waktunya bebas. Mau sebelum sholat, setelah sholat. Atau salaman terus tidak apa-apa. Karena al-mu'min la yashba' minal khair. Orang mukmin itu nggak kenyang daripada kebaikan. Salaman tidak apa-apa. Pamitan, salaman lagi. Jangan dilarang kebaikan itu, Pak. Tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum. Berjabatlah tangan kalian, menghilangkan unek-unek. Habis selesai sholat, tidak masalah. Tapi jangan dianggap suatu amalan, habis selesai sholat itu ada amalan. Jangan sampai lupa. Apa itu? Jabat tangan. Nah, itu jangan dianggap begitu. Bebas, tapi jangan dianggap suatu amalan. Kalau dianggap suatu amalan, habis selesai sholat, salaman, itu bid'ah. Tapi bid'ahnya pun, ya Pak, bid'ah mubah katanya Imam Nawawi di kitab fatwanya. Bid'ahnya mubah. Bid'ah itu enggak semuanya haram. Bid'ah itu enggak semuanya dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah, itu kata ulama, ini termasuk umum, urida bihal khusus. Kata-katanya umum semuanya, tapi maksudnya enggak semuanya. Paham enggak, Pak? Umum kullu bid'atin
Maksudnya kullu bid'atin allati tukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. Itu yang dolalah. Oh gitu, Pak. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya nanti hari kiamat hancur semuanya. Illa wajah. Kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa betul semuanya hancur? Enggak ada yang enggak hancur? Ini termasuk umum urida bil khusus. Monggo sareng. Umum urida bil khusus. Ya biar ngaji ya, Pak. Ini termasuk kata-katanya semuanya, tapi yang dimaksudkan enggak semuanya. Ada beberapa yang dikhususkan yang enggak hancur, Pak. Siapa yang enggak hancur, Pak? Ketika tiupan itu. Siapa yang enggak hancur? Ya malaikat Israfilnya. Apa? Kemudian Israfilnya ngeblak jatuh. Israfilnya nggak hancur, trompetnya juga nggak hancur, Pak, karena buat niup yang kedua. Kalau hancur gimana niup yang keduanya? Kadang nggak main, ini soalnya hayatnya, ini soalnya hadisnya. Iya, tapi kan ada kaidah yang harus kita pelajari, harus ngaji, Pak. Ada kaidah fikih, ada kaidah usuliyah. Makanya mondok kan, Pak. Kalau baca kitab sunnah belai. Bahasa Pekalongan nih, bahasanya sama enggak? Sama. Quran hadis, ngelabrak ada orang lagi potong rambut, Pak. Potong rambut di bawah pohon kan, DPR di bawah pohon ringin. Tiba-tiba dilarang, Pak. Ini di Quran ada wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Engkau berdua, ini di Quran ini. Ya, jangan mendekati pohon apalagi sampai potong rambut kayak gini. Fatakuna minadh dhalimin, kamu nanti jadi orang zalim. Padahal itu ayat itu apa maksudnya? Pelajari, Pak. Jangan ada ayat main buat dalil. Enggak sesuai dengan madlulnya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu maksudnya umum urida bil khusus, tapi yang dimaksudkan khusus. Nggak semuanya hancur, Pak. Israfilnya nggak hancur, trompetnya nggak hancur, juga ada malaikat yang lain nggak hancur, Jibril, Mikail, Israel, karena Israel yang terakhir. Israfil nanti akan dicabut sama Israel, terakhir Israel, Allah kemudian yang mewafatkan siapa? Karena malaikat ada ruhnya juga, Pak. Kemudian hambalatul arsy, itu tiupan Israfil itu nggak berarti buat hamalatul arsy, pemikul arsy. Arsy-nya juga nggak hancur, kursi nggak hancur, Lauhil Mahfud nggak hancur, karena data-data yang kita semuanya itu ada di Lauhil Mahfud. Kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya yang kita lakukan itu semuanya fi imamin mubin. Tafsirnya fi lauhil mahfud. Datanya kita rekam, jejak digital kok istilahnya. Nanti akan diputar ulang, Pak. Orang kalau masuk kuburan, beritanya dari awal sampai akhir. Yauma yadul mar'u ma qaddamat yadah. Pada saat itu dia akan lihat amalan-amalan yang sudah-sudah. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya kita, Pak, dan pahalanya kita diterima oleh Ta'ala. Amin ya robbal. Di Lauhul Mahfud, maka Lauhul Mahfud gak hancur, kolamnya gak hancur, surga neraka gak hancur. Ajmud dzanab, ujung ekor manusia itu ada ujung ekornya, itu gak hancur. Tulang bisa hancur, apalagi kulit sama daging. Tapi ada manusia-manusia yang dimuliakan seperti hafidz Quran, yang menjaga hukum Allah, ajaran Allah, akhlaknya Rasulullah, itu jasadnya nggak hancur. Syekh Nawawi Banten katanya ketika jasadnya sudah berapa lama mau diambil, karena umumnya hancur orang itu, tinggal tulang belulang kemudian diambil biar gantian buat jasad-jasad yang baru, mayat-mayat yang baru. Ternyata Syekh Nawawi Banten orang Jawa, Pak, meninggalnya di kayak Mbah Mun ya. Ini jasadnya masih utuh, Pak.
Karena apa? Karena menjaga hukum Allah, maka Allah akan menjaga dirinya fil hayah wa ba'dal mamat. Nahnu awliyaukum fil hayati wa ba'dal mamat. Aku urus karena kamu mengurus hukum Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah Ta'ala akan menjaga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita di waktu hidup maupun sudah meninggal. Biar Allah yang ngurus. Jadi ini ayat, hadis, jangan main semuanya, Pak. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, inni kullama da'aituhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi udhunihim. Ja'alu asabi'ahum fi udhunihim atau fi adhanihim. Ayat Pak, jangan. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nah, fi adhanihim. Wastaghshaw thiyabahum wa asar wastakbaru istikbara. Aku, katanya Nabi Nuh, setiap kali mengajak mereka berdakwah, mengajak mereka biar dapat hidayah, biar ngikuti Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, litaghfir lahum, agar engkau mengampuni mereka, itu mereka ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Coba Pak praktekkan Pak. Mereka menjadikan jari-jarinya mereka di telinga mereka. Monggo Pak praktek beri Pak. Gambarannya beri. Nah, kan macam-macam kan? Nah, kan. Tapi kebanyakan saya lihat begini Pak. Padahal ayatnya jari-jarinya mereka. Ya orang sedang Pak, nggak bisa masuk ya. Ayatnya asabi'ahum, ini termasuk umum, urida bil khusus. Kalimatnya umum tapi nggak semuanya Pak, tapi sebagiannya. Ngeten nggih Pak. Jadi kullu bid'atin dolalah itu bukan semuanya kemudian simpulkan semuanya dolal, tapi khusus apa? Allati tukhaliful kitab was sunnah. Maka acara maulidin Nabi semacam ini bertentangan enggak? Kalau bertentang bubar baik Pak. Malah ngawe dosa tok. Nggih Pak. Bertentangan dengan kitab dan sunnah enggak Pak? Coba satu-satu. Kita sekarang ini sholawatan sesuai dengan kitab tadi. Diperintahkan untuk sholawat. Mauludan itu berarti muji-muji Nabi. Tapi kok ono marhaban, nyambut? Ya nyambut artinya selamat datang akhlaknya Nabi, selamat datang syariatnya Nabi. Biar ada pada diri saya, anak saya, keluarga saya, warga saya, semuanya punya akhlaknya Nabi. Selamat datang ajaran Nabi. Wong kita dengar adzan saja, marhaban bil qailina adlah. Di kitab Tanqihul Qaul Imam Suyuti ya. Kalau dengar adzan itu hadis ya. Siapa yang menyambut adzan, jadi jangan ada adzan, loh kok cepet teman, mau zuhur sekarang asar, kayak orang terima ke sih. Dengar adzan subuh nggak terima, dengar adzan zuhur asar, kecuali maghrib tok nek poso seneng gue. Malah dinteni adzan maghrib. Selainnya nggak ada yang nunggu-nunggu adzan isya. Malah ngomongnya begitu Pak, cepet teman mau zuhur saiki asar. Kayak beban itu loh sholat. Sekarang dirubah Pak, nyambut begitu dengar adzan, marhaban bil qailina adla. Ngeten nggih Pak, selamat datang wahai yang muadzin, orang-orang yang mengatakan, yang berkata, yaitu muadzin qailina adla, dengan benar, adil. Wa marhaban bis salawati wa ahla. Dan kita nyambut sholat 5 waktu itu juga. Begitu Ramadan juga kita sambut.
Marhaban ya syahra Ramadan. Marhaban Pak. Ada orang haji. Ya Allah, ini orang berangkat haji sampai sekarang datang, kita sambut. Iya Pak. Tamu kita sambut. Marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini tamunya Allah, dhaifullah. Jangan lihat dulu tamunya. Bawa apa kita tamu nih? Nah, begitu bawa ahlan wa sahlan wa marhaban. Begitu tamunya nggak bawa apa, koyone ngemis ki. Kita kemudian sedih. Jangan Pak, itu tamu Allah. Siapapun yang datang ke tempat kita, tamu Allah, kita hormati. Kalau kita menghormati kepada siapa yang menguntungkan kita, ya sudah Pak. Padahal hakikatnya tamu walaupun kayaknya merugikan, itu adalah menguntungkan kita. Sambut. Lah kalau semuanya kita sambut, terus Nabi Muhammad gak sambut, ya keterlaluan Pak. Maka kita menyambut juga Nabi Muhammad. Marhaban ya marhaban ya nur aini. Ngeten nggih Pak, wahai penyejuk cahaya mataku. Ya. Karena mataku itu hatiku yang tadinya nggak melihat masjid, lihat masjid. Yang tadinya nggak ngerti Quran, ngerti Quran. Yang tadinya nggak menghargai orang tua, menghargai orang tua. Yang tadinya ribut terus sama istrinya, sekarang sudah nggak mau ribut. Cinta kepada istrinya, cinta kepada suaminya, cinta kepada anaknya. Ngerti nggih Pak? Saya gini, ya Allah Pak, saya ini kedatangan ada orang tua, tak pikir mau ngomong apa, mau lapor apa. Ternyata apa Pak? Beb, hukumnya apa Beb? Kalau istri itu dipegang tangannya kemudian marah Beb. Katanya, jadi orang yang umur 70 tahunan itu, saya itu memegang tangannya tok Pak Beb. Lah kok istrinya marah, wes rasa petingkah, wes tua, isin. Biarkan Pak, wong saling mencintai, biarkan. Ganjaran itu. Nggih Pak. Memang orang tua sudah tidak ada syahwatnya, tapi kan ada sayang, ada cinta. Ngerti nggih Pak? Ya no sitik-sitik syahwat lintasan-lintasan. Lah terus kalau bukan sama istrinya mau sama siapa lagi? Wis biarkan istrinya. Atau sebaliknya istrinya pingin romantis, mau nyebrang, mau gendengan, kadang suaminya namplek, wis usah gendeng-gendengan, nyebrang dewe. Nah, gendeng istrinya. Apalagi padha denggole padha lara kabeh. Gendeng, naik bis, pegangi. Suaminya naik dulu, kemudian istrinya dipegangi, begitu. Kan asik ya Pak. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hati yang lunak. Amin. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, cinta dengan ajarannya Nabi Muhammad, cinta dengan akhlaknya Nabi Muhammad, cinta dengan Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya dirubah keadaannya dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya Rabbal. 5 menit mana yang Mbak? Stik Mbak. Seberapa jam? Mulai podo buka, mulai ramai. Jadi Maulidin Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ternyata mengandung ajaran-ajaran, pesan-pesan moral. Pingin berubah, karena orang nggak bakalan berubah kecuali ingat dengan sosok Nabi Muhammad. Kita sampai berdiri seakan-akan Nabi Muhammad rawuh, seakan-akan. Jangan diartikan ngadeg itu soalnya Nabi Muhammad hadir. Kita nggak melihat Nabi Muhammad hadir, tapi mengharapkan kehadiran Nabi. Karena sholat saja dengan assalamualaikum ya Nabi. Apalagi ayatnya wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah ada di tengah-tengah kalian Rasulullah. Walaupun Nabi Muhammad tidak ada di tengah-tengah kita, tapi amalan kita disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau tahu ya koyo yang tengah-tengah Pak. Nggih Pak, orang kalau tahu walaupun nggak di tengah-tengah ya koyo yang tengah-tengah. Kadang orang sudah di tengah-tengah, orang ngerti apa-apa, Pak gua apa sampai nang ini. Dia di sampingnya istrinya, di sampingnya suaminya, tapi istrinya nggak tahu apa yang terjadi pada suaminya, nggak mau tahu Pak. Istrinya kedinginan, istrinya yang pusing, ngeluh, suaminya acuh tak acuh wis. Napa? Sirai mumet, podo bae wingi aku mumet juga, wis sabar. Padahal yo pingin
diperhatikan tok wis Pak. Walaupun nggak ngobati, tahu suaminya itu bukan dokter, tahu nggak bakal ngobati. Cuma minimal apa ki Pak, peduli. Umat pegangi, insya Allah sehat. Begitu tangannya suami menyentuh istrinya kau kui, adem Pak. Berarti suami saya peduli. Demikian juga suami ketika sirai mumet, napa Mas? Mumet tak pijati. Setengah ngobati Pak. Ngeten nggih Pak. Berarti walaupun dia itu ya orangnya selalu peduli dan sebagainya, ini hadir terus, siaga terus, istri siaga, suami siaga, kepada anak siaga, bahkan kepada tetangga siaga. Nggih, ngeten Pak. Jangan sampai acuh tak acuh. Ono rame-rame delok pakai korden tok ono apa nggih. Cepet Pak, ada apa-apa itu cepet. Nggih Pak. Jangan sampai sudah terjadi apa-apa ya telat. Anaknya kenapa-napa telat kejadian, cepet siaga. Nabi Muhammad SAW terus ada laporan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang ada orang-orang tertentu yang mimpi Nabi, melihat Nabi, orang-orang tertentu. Kalau kita kan makomnya nggak segitu Pak. Makanya kalau kita nggak bisa melihat Nabi, minimal mimpi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa mimpi Nabi Muhammad. Kalau nggak bisa mimpi Nabi Muhammad, minimal khayal, bayangkan Nabi. Bagaimana surahnya, wajahnya Nabi, bagaimana sirah sejarahnya Nabi, dan bagaimana sarirah hatinya Nabi, cintanya Nabi kepada kita. Makanya Maulid Nabi dibicarakan tiga-tiganya itu. Hatinya Nabi gimana? Makanya kita nyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita salam, salat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita duduk mendengarkan lagi ya bacaan-bacaan Maulid. Maulid itu isinya sejarahnya Nabi Muhammad, dibacakan halnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir, ketika terus karena itu bahasa Arab, kadang kita nggak paham, ustadznya yang ceramah menjelaskan isi daripada kitab itu. Jangan bicarakan lain Pak. Kadang yang dibicarakan politik, aduh, engkau Pak politik penting, ya penting, tapi nanti ini biar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatukan semuanya, ya makanya gini, makanya apa? Bersatu dalam akidah, terus saling menghormati dalam khilafiyah. Pak ngopo ribut khilafiyah? Kunut ora sampean, ora kunut. Minggir kene nggone wong sing kunut. Ada sebagian sampean kunut, minggir. Ini kelompoknya orang-orang yang enggak kunut. Aduh, dah. Enggak usum. Ora usah ribut kunut ora kunut, sing ora salat subuh akeh. Terawehan ora usah ribut 8 20, sing ora terawih akeh. Ya Allah sih Pak ribut masalah-masalah begini. Ya Pak. Nah ini Maulid Nabi Muhammad SAW betul-betul sampai di hati kita, dan tidak cukup di hati kemudian diwujudkan dalam wujud akhlak, dalam wujud amaliyah. Karena kita kepingin masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Kalau soal masuk surga, insya Allah Nabi SAW bersabda, kullu ummati dakhal jannah, semua umatku masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Kira-kira ono sing apa? Kelem Pak? Mau jawabnya Pak, mau semua kan Pak? Illa man aba, kecuali nggak mau. Di sini orang mau semua. Wa man ya aba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau? Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang maksiat nggak mau dengan caranya Nabi Muhammad, berarti dia nggak mau. Wis demenan lanang wedok korak kawin. Kalau sudah laki perempuan demen-demenan, gendeng-gendengan, terus nggak mau dinikahkan, nikahkan Pak. Nggak usah pikir biaya. Ini yang bikin ribut itu kan adat Pak. Wis apalagi KUA nggak bayar, mana wis sugui roti kopi wis sah selesai. Kelem Pak Pak. Bu, ini biasa di ibu-ibu saya rak gendem. Melas ra Pak.
Tapi akhirnya nggak kawin-kawin. Anak lanangnya Bu, apa? Pak, iya. Boleh nggak kalau saya mau kawin? Dia mau langsung. Loh kok Pak makannya apa karan? Anaknya wong ke. Ya Allah, wis ngomongnya udah takut. Memang anaknya udah tahu dirinya belum ada kerjaan, tapi wis gendeng-gendengan Pak, khawatir nanti terjadi apa-apa. Dan Pak kadang banyak yang sudah terjadi apa-apa. Cepatkan Pak, sunnahnya Nabi, an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati, siapa yang nggak mau falaysa minni, ya Allah Pak, bukan dari golonganku. Sekali lagi Pak, masuk surga insya Allah masuk surga, walaupun ada yang langsung, ada yang mampir-mampir. Mudah-mudahan kita nggak mampir-mampir gitu Pak. Ya Allah, neraka kok diampiri Pak, astagfirullah. Lah ora kelem salat, ora kelem poso terus Pak mlebu surga. Sudah ada nas kayak gitu. Neraka sakar, malakum fi sakar, kenapa kalian di neraka sakar? Qalu lam nakum minan musallin, karena kami enggak salat. Ayatnya sudah jelas. Terus nentang. Ya Allah. Neraka ki panas lho Pak. Ngomong bae karo anak-anake. Nah, neraka ki panas. Ada orang mau zina. Karena perempuannya mau, sama-sama mau. Tiba-tiba ngecus geni, tangannya diselomotkan. Ayo sekuat tenaganya rasakan panasnya api. Tiba-tiba kecus narik tangannya. Kenapa? Ngomong dewe iki Pak. Panas. Neraka lebih panas. Kok kowe wani mau zina? Langsung tobat dan tidak mau lagi. Gitu Pak. Lah di sini kita ingin masuk surga. Tetapi kalau bisa masuk surganya sama Rasulullah. Amin. Ingin tahu caranya? Ternyata Nabi Muhammad sudah bocorkan Pak. Nabi Muhammad sudah menyampaikan apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadisnya sering kita dengarkan Pak. Siapa yang menghidupkan sunnahku? Faqad ahabbani berarti dia itu cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku? Kana ma'i fil jannah. Dia masuk surganya bersamaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah Pak, makanya sudah ingat kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan selesai acara peringatan Maulidin Nabi semacam ini, cepat-cepat Pak ke masjid, cepat ke majlis taklim, mendengarkan ayat, hadis, Quran, hadis, penjelasan ulama, dan diamalkan ilmunya itu walaupun sedikit terus. Karena selok meneng wong padha mati kabeh Pak. Tak doakan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya turah-turah, bisa ke Mekah, ke Madinah, sampai mulih nang omah, bawa oleh-oleh, sing kata fid dunya wa fil akhirah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada idola dalam hati, ya Allah. Mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah. Mudah-mudahan masuk surga Rasulullah. Wis dipanjatke, Pak. Ini makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Tetapkanlah kami jalan lurus agamanya Nabi Muhammad terus. Siratal mustaqim agamanya Nabi minan nabiyyin wasiddiqi wa syuhada wa sholihin. Ajarannya orang Nabi Muhammad dan pengikutnya. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya dimurkai dan bukan orang yang sesat. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat dan selalu mengidolakan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, sholawat terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hidupnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al gutuka Rabbana la tada' dhanban illa ghafartah ولا عيبا لا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا الله يا الله يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا
warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li akhwanina wa masyaihina wa jami'in bi rahmatika rahman rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad warzuqna kamalan mutabati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wassalamah bi rahmatika rahman rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.